Halo, Assalamualaikum teman-teman. Kali ini kita bertemu di podcast Muhata. Perkenalkan, nama saya Sofia Rahma. Saya dari kelas 10 1. Dan di sini saya akan memanfaatkan momen di Hari Guru untuk bertanya banyak tentang guru. Nah, di sini udah ada salah satu guru kita, yaitu Bapak Kepala Sekolah SMA Muhammadiyah Kota Tegal, yaitu Bapak Dr. Andes Saripin SPDI. Selamat sore, Pak. Sore. Gimana kabarnya, Pak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi, teman-teman, kali ini saya bersama Pak Saripin akan banyak berbincang-bincang tentang peran guru di era digital. Ikuti kita terus ya, teman-teman. Oh iya, Pak. Kalau boleh tahu, dari tahun berapa Bapak ada di SMA ini? Saya di SMA Muhammadiyah ini sejak tahun 2000. Yang sebelumnya saya mengajar di SMP Muhammadiyah 1 sejak tahun 1995. Tahun 2000 saya dipindah tugaskan ke SMA Muhammadiyah. Kemudian pada tahun 2008 saya diminta oleh kepala sekolah pada saat itu, yaitu Bapak Fahruri, menjadi wakil kepala sekolah bidang kurikulum. Nah, kemudian tahun 2016 saya diberi amanah oleh Majelis Dikdasmen Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Kota Tegal, pimpinan wilayah Jawa Tengah, maksud saya, menjadi kepala SMA Muhammadiyah Kota Tegal sampai tahun ini, yang nanti masa periodisasinya akan berakhir di tahun 2024. Kira-kira seperti itu. Oh, berarti sudah cukup lama ya, Pak, di SMA sini? Ya lumayan lama lah, lumayan lama. Nah, itu sebelum menjadi kepala sekolah, apa Bapak pernah mengajar di sini? Ya tentu, jadi seperti yang tadi saya sampaikan bahwa saya dimutasi tugaskan dari SMP Muhammadiyah 1 ke SMA Muhammadiyah tahun 2000, ya, kemudian tahun 2016 saya diberi amanah menjadi kepala SMA Muhammadiyah Kota Tegal sampai hari ini, yang masa periodisasinya nanti akan berakhir di tahun 2024 kalau umurnya sampai ke sana, mudah-mudahan sampai. Ya. Oh iya, itu gimana ceritanya Bapak bisa masuk di SMA sini? Saya bisa masuk ke sini ya karena dari SMP dipindah tugaskan saja. Saya tidak ada keinginan untuk menjadi guru di SMA. Saya menjalankan tugas di Persyarikatan Muhammadiyah ya sesuai dengan tugas dan wewenang saya, sebatas itu. Saya tidak berambisi untuk apalah tidak. Wah, memang saat itu saya tidak hanya mengajar di SMP Muhammadiyah saja. Saya itu dulu pernah mengajar di salah satu akademi keperawatan Akper Pemkot Kota Tegal, ya. Kemudian saya juga pernah diminta menjadi kepala sekolah di salah satu sekolah swasta di Kabupaten Brebes. Kira-kira seperti itu, Mbak. Berarti sudah banyak pengalaman ya, Pak? Ya, kira-kira begitulah ya. Ya. Yang namanya pengalaman itu kan selalu kurang gitu ya. Iya. Oh iya, Pak, kali ini kita kan lagi membicarakan di era digital. Iya. Nah, itu apa saja yang harus dilakukan oleh guru untuk menjadi pendidik ideal di era digital? Ya, jadi sebelum kita berbicara tentang itu, saya ucapkan Hari Guru ya yang ke-77 dengan tema Hari Guru di tahun ini adalah serentak berinovasi, wujudkan merdeka belajar. Jadi itu temanya Hari Guru di tahun 2022 ini, serentak berinovasi, wujudkan merdeka belajar. Di era digital ini tentunya tantangan sebagai seorang guru itu sangat luar biasa, kompleks sekali. Yang dihadapi bukan anak-anak tahun 2000-an, tahun 90-an, tetapi anak-anak yang sekarang menjadi generasi Z, ya, generasi milenial yang tentunya diidentikan dengan generasi digital.
era digitalisasi ini adalah merupakan atau menjadikan sebuah perubahan besar di berbagai lini kehidupan, termasuk di dalam dunia pendidikan ini. Maka ada strategi Bapak Ibu guru di dalam menghadapi era digital ini dalam dunia pendidikan. Di antaranya itu yang pertama adalah mengajarkan konsep abstrak. Yang kedua, siswa atau mengajak siswa untuk belajar aktif. Kemudian yang ketiga, mewujudkan siswa pintar sekaligus kreatif. Dan yang keempat, menguasai bahasa dan budaya. Yang pertama, mengajarkan konsep abstrak. Guru itu di era sekarang ini tidak hanya mengajarkan anak agar anak itu bisa menjawab soal ujian atau soal-soal yang lain, tetapi lebih dari itu. Kalau mengajarkan anak bisa menjawab soal itu persoalan teoritis, tetapi bagaimana agar siswa itu paham tentang konsep dasar dari soal itu sendiri, harus diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari. Maka seorang guru itu harus bisa mengkombinasikan antara pengetahuan yang didapat di sekolah dengan diimplementasikan atau praktek di dalam kegiatan sehari-hari di rumah atau di lingkungannya. Ya, itu menjadi tantangan besar bagi seorang guru saat ini. Yang kedua, mengajak agar siswa itu belajar aktif. Ini akan sangat besar sekali manfaatnya apabila siswa itu mampu belajar aktif. Terus kita lihatlah, anak-anak sekarang ini kan kalau tidak dipatik dengan pancingan-pancingan tertentu, maka siswa-siswa ini akan sulit untuk belajar secara aktif. Mereka semuanya ya pasif-pasif saja. Maka bagaimana seorang guru itu bisa mematik agar anaknya ini menjadi anak yang aktif, menemukan sesuatu, kemudian bisa merumuskan sesuatu, itu mewujudkan sesuatu. Bagaimana biar seorang siswa itu mau aktif di dalam bertanya, mau menanya. Ini kan juga harus dimiliki kreativitas atau kepandian-kepandian tertentu oleh seorang guru. Maka itulah kewajiban seorang guru, bisa mewujudkan anak didiknya ini menjadi anak yang bisa belajar secara aktif. Kemudian yang ketiga, mewujudkan siswa itu menjadi siswa yang pintar sekaligus siswa yang kreatif. Sekarang kalau cerdas saja, tidak kreatif juga tidak kurang. Atau sebaliknya, kreatif saja tetapi tidak pintar, ya percuma. Maka kedua-duanya itu harus dimiliki oleh seorang siswa, dan bagaimana guru itu bisa mewujudkan itu semua. Kreatif iya, pintar iya. Nah, ini dituntut seorang guru itu untuk memiliki kemampuan untuk itu. Kemudian yang keempat ini, menguasai bahasa dan budaya. Bagaimana kita bisa mewujudkan atau memajukan putra-putrinya kalau bahasa yang dimiliki oleh seorang guru itu bahasanya pas-pasan. Maka guru itu harus menguasai bahasa dan budaya. Era sekarang ini tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Kita bisa melihat Amerika sekarang bagaimana Amerika sekarang. Kita bisa melihat Arab Saudi, bagaimana Arab Saudi sekarang. Tentunya dengan menguasai bahasa, karena komunikasi kita itu tidak hanya langsung, tetapi kan bisa melalui media sosial yang ada. Maka tentunya penguasaan bahasa itu sangat penting, termasuk juga budaya. Bagaimana kita mengetahui budaya negara-negara lain. Ini untuk memberikan edukasi kepada putra-putrinya agar terpancing, agar merasa termotivasi, agar bisa belajar lebih giat lagi, belajar lebih banyak lagi, agar bisa seiring dengan kemampuan para siswa yang ada di luar negeri atau negara-negara maju. Kita harus bisa bersaing dengan negara-negara maju yang ada. Kira-kira seperti itu.
Berarti guru juga perlu banyak belajar lagi Oh, ya. tentu. Guru itu tidak hanya setelah lulus kemudian menjadi disebut sebagai guru atau didaulat sebagai guru kemudian hanya saat itu saja berhenti belajar. Tidak. Belajar terus, belajar. Contohnya ini, Pak Arfan juga masih harus belajar. Belajar terus. Apalagi di era yang sekarang ini. Guru zaman kita dulu tidak menguasai apa yang namanya handphone, komputer, internet misalkan. Maka ini merupakan sebuah tantangan bagi Bapak Ibu guru. Bapak Ibu guru itu tidak hanya puas setelah menjadi seorang guru kemudian berdiam diri saja, tidak. Tentunya tantangannya lebih besar lagi. Jadi kalau tidak mau belajar ya ketinggalan, maka tidak lagi menjadi mitra belajar karena guru itu kan tidak bukan sebagai sumber ilmu tetapi mitra belajar. Ya, teman belajar bagi anak-anaknya, bagi putra-putrinya. Begitu. Baik, Pak. Dan guru itu kompetensi apa saja yang harus dimiliki oleh seorang guru di era digital saat Jadi ini? minimal guru itu memiliki 4 kompetensi. Yang pertama adalah kompetensi pedagogik. Jadi Bapak Ibu guru itu harus memiliki kemampuan wawasan yang luas, kemudian ya pengetahuan-pengetahuan yang luas, harus cerdas juga. Nah, kemudian kompetensi yang kedua adalah kompetensi sosial. Guru itu harus memiliki sosial yang tinggi, tidak boleh berdiam diri di rumah, ya, harus membuka ruang bagi masyarakat yang ada, harus punya teman banyak, harus punya jiwa sosial yang tinggi, dan lain sebagainya. Kemudian kompetensi yang ketiga adalah kompetensi kepribadian. Guru ini kan sesuai dengan sebutannya, guru digugu dan ditiru. Maka kepribadian seorang guru itu ya harus baik. Apabila kepribadiannya jelek, jangan menjadi seorang guru, karena guru itu menjadi panutan bagi putra-putrinya. Jadi siapapun yang punya karakter tidak baik, jangan sekali-kali menjadi guru. Seperti itu. Perbaiki dulu karakternya, baru menjadi guru, karena guru itu menjadi panutan bagi putra-putrinya. Kemudian kompetensi yang keempat adalah kompetensi profesional. Guru itu harus profesional, harus menguasai kompetensi dirinya sebagai seorang guru. Kalau dia guru matematika misalkan, ya harus profesional sesuai dengan bidangnya. Ya, jadi yang keempat itu tadi adalah kompetensi profesional. Ini minimal 4 kompetensi yang harus dimiliki seorang guru agar guru itu bisa menjawab tantangan yang ada di era sekarang ini. Dan bisa menjadi contoh. Dan bisa menjadi contoh bagi putra-putrinya. Nah, ya seperti itu. Ya. Dan harapan Pak Saripin terhadap dunia pendidikan di Indonesia, khususnya untuk guru dan siswa itu apa? Kalau untuk guru, ya jadilah seorang guru yang profesional, yang amanah, ya, yang mampu melaksanakan tugasnya dengan baik, harus memiliki jiwa ikhlas, kemudian punya nilai perjuangan yang tinggi, apalagi mengabdi di Persyarikatan Muhammadiyah. Ya. Kemudian untuk siswa, belajarlah yang rajin, karena dengan belajar kalian akan menjadi siswa yang sukses, yang akan menjadi harapan orang tua atau negara, bahkan agama. Jadi belajarlah terus, jangan pernah bosan, belajar, dan belajar. Baik, Pak. Dan apa kesan dan pesan untuk guru dan siswa menurut Bapak? Kesan dan pesan. Kesannya ini kalau ini kesan guru di Muhammadiyah atau di yang lainnya. Boleh menurut Bapak? Kalau secara umum kesan saya terhadap guru, ya semua guru itu punya nilai perjuangan yang sangat tinggi. Ya, jadi mereka memang dari awal dia kuliah keguruan, berarti dia siap menjadi guru, siap menanggung segala resiko dia sebagai guru di saat sekarang ini. Pesannya, jadilah guru yang baik, jadilah guru yang profesional, jadilah guru yang sabar, jadilah guru yang ikhlas, ya.
Jadilah guru yang bisa menjadi panutan bagi putra-putrinya, memberikan contoh yang baik bagi putra-putrinya, ya. Kemudian bagi siswa, pesannya belajar terus, jangan sampai bosen, apalagi hidup di era sekarang ini, kalau hanya sekolahnya di SMA, ya mau jadi apa? Maka bercita-citalah menjadi seorang mahasiswa, bisa S1, S2, bahkan S3, bahkan bisa menjadi doktor. Tidak menutup kemungkinan lulusan SMA Muhammadiyah itu bisa seperti itu. Nyatanya alumni SMA Muhammadiyah banyak yang jadi dokter, yang jadi doktor juga ada. Ya. Semuanya tergantung kita, tergantung kembali kepada pribadi masing-masing siswa itu sendiri. Nah, kita sebagai murid jangan patah semangat, jangan kalah sama dengan guru-gurunya. Oke, terima kasih untuk Pak Sarifin sudah menjawab pertanyaan-pertanyaan tadi, dan terima kasih juga sudah menemani podcast kali ini. Oke, terima kasih sama-sama. Mudah-mudahan podcast ini bisa berlanjut dengan episode-episode yang selanjutnya dengan tema-tema yang menarik lagi yang bisa memajukan SMA Muhammadiyah Kota Tegal. Terima kasih, Pak. Saya, perwakilan dari siswa Muhatta, mengucapkan sangat bangga mempunyai kepala sekolah seperti Pak Sarifin dan sangat bangga mempunyai guru-guru yang lain seperti di SMA Muhammadiyah ini. Terima kasih kepada guru-guru hebat yang sudah berjuang mendidik kami menjadi siswa yang berbudi luhur dan berpendidikan. Selamat Hari Guru, jangan lupakan jasa mereka. Saya, Sofia Rahma, undur pamit diri. Sampai ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.